Yang pertama dari catatan saya terkait dengan pengakuan Pak Pendeta, Yesus disalibkan itu terkutuk dikarenakan kita inilah yang berdosa yang terkutuk, lalu kemudian digantikan oleh Yesus. Ini adalah konsep yang muncul belakangan, munculnya dari mimbar gereja, bapak-bapak gereja awal mula, dan ini tidak diajarkan oleh orang Yahudi. Ada tuduhan kemudian Yesus terkutuk, dengan Kristus terkutuk di atas tiang salib kemudian oleh karena hukum Taurat yang di dalam Galatia itu. Lalu kemudian Pak Pendeta mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak terkutuk, yang terkutuk itu adalah kita. Apa sebabnya kita terkutuk? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di dalam kitabnya Bani Israel kita ini terkutuk? Gak ada dalilnya. Itu hanya doktrin gereja. Justru yang terkutuk itu adalah satu. Ulangan 27 nomor 25. Yang terkutuk itu adalah orang yang makan suap. Saya, teman-teman lain tak ada makan suap. Yang makan suap itu adalah Yudas. Amsal 17:23, orang fasik makan suap. Amsal 21 nomor 18 juga bercerita tentang orang fasik sebagai ganti orang yang jujur, sebagai ganti orang yang benar. Yesus itu orang jujur, Yesus itu orang yang benar. Jadi kita tidak hidup, jadi pada masa Yesus kita tidak bercerita tentang perjanjian baru. Kita bercerita tentang perjanjian lama, di mana Yesus hidup di perjanjian lama. Masih berlaku pada masa itu perjanjian lama itu. Yesus malah menegaskan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Artinya bahwasanya sebagai Bani Israel, Yesus hidup di dalam hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Jadi tidak boleh kemudian dicampur adukan antara ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen Yesus mati secara terkutuk karena dosa kita, itu enggak ada. Itu dalam ajaran orang Yahudi itu enggak ada. Ajaran Yesus itu tak ada juga. Lalu kemudian orang yang disalib ini dikutuk dikarenakan dia makan suap. Dikarenakan Amsal 17:23 dia adalah orang fasik. Dia adalah orang yang makan suap, yang menyerahkan kemudian orang yang benar, dan yang menyerahkan orang yang benar inilah yang kemudian wajib hukumnya menggantikan kemudian orang yang benar. Di mana itu tertulis? Amsal 21 nomor 18. Orang yang fasik yang kemudian yang menggantikan orang yang benar. Di mana Yudas dikatakan fasik? Dikarenakan beliau kemudian makan suap. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Markus 14 nomor 22, celakalah orang yang mengkhianati aku. Itu kata Yesus. Markus 14 nomor 21 ya. Di situ dikatakan bahwasanya celakalah dia yang telah mengkhianati aku. Celaka yang mengkhianati aku. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 21 nomor 18, orang berkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar. Jadi satu, Pak Pendeta, satu, Yudas menurut Yesus adalah pengkhianat. Markus 14 nomor 21 nomor 22. Pengkhianat dia, celaka kata Yesus. Yesus mendoakan Yudas, celakalah engkau yang mengkhianati aku. Bahkan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas disebut iblis oleh Yesus. Disebut iblis oleh Yesus. Ayatnya berapa, Bang? Yohanes 6 nomor 70. Itu disebut sebagai iblis. Bukankah aku satu di antaramu adalah iblis? Nah, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Jelas sekali yang makan suap di sini adalah Yudas, bukan Yesus. Ulangan 27, Ulangan 21, nomor 22, nomor 23, yang disalibkan, yang digantung terkutuk adalah orang yang makan suap, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Yesus tidak makan suap, Yesus bukan pengkhianat, Yesus bukan orang fasik. Apa alasannya kemudian mau dibunuh? Orang Kristen muncul, alasannya karena dosa kami. Enak kali. Dalilnya mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi mana dalilnya? Bahwasanya
orang yang benar, orang yang jujur dipakai tebusan untuk para pendosa. Mana dalilnya? Nggak ada. Bahkan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Aku Tuhan, dengarkan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti orang yang bersalah ini, yang memiliki dosa ini, tidak dibebaskan dari kutukan dengan menggantikan diri orang yang bersalah ini dengan Yesus dengan cara terkutuk. Enggak. Jadi konsep yang Bapak bawa, Yesus tidak terkutuk, tapi yang terkutuk adalah kita karena dosa kita. Dosa kita akan ditanggung oleh kita sendiri. Karena Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Yang berdosa yang harus menanggung sendiri. Nomor 8 dari Keluaran 23 adalah jangan kau makan suap, karena orang yang makan suap itu memutarbalikkan kebenaran. Ini yang terjadi. Makanya kemudian apa kata Al-Quran? Wa makaru, mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar, mereka tipu muslihat, tetapi Allah membalas tipu muslihat itu. Dan itu yang terjadi. Ini yang terjadi hari ini. Saudara-saudara Kristen menjadi korban kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Pendeta yang saya hormati mengatakan bahwasanya tentang kebangkitan, kalau Yesus dipercaya dia adalah orang yang jujur, dan Lukas 24 ini adalah benar-benar perkataan Yesus. Ketika Yesus mengatakan ada tertulis, maka tidak bisa tidak tertulis. Kapan tidak tertulis? Satu, Yesus pembohong, atau penulis Lukas hanya ngarang. Karena tidak ada tertulis. Katanya ada tertulis di Taurat, mana? Tak ada tertulis. Kemudian yang ketiga terkait dengan saudara pendeta, karena Kristen orang yang muncul belakangan setelah terjadi tragedi penyaliban itu mengaku setelah 2000 tahun nih, setelah 2000 tahun setelah penyaliban, mengambil kitab Yesaya 53 untuk Yesus. Saya ulang, Pak Pendeta yang saya hormati, hidup 2000 tahun setelah kejadian tragedi penyaliban, mengambil kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab Yesaya 53, untuk mengatakan itu nubuatan kepada Yesus. Itu salah besar, Pak. Mohon maaf, ini bukan saya mau ngajarin, bukan. Tetapi kita lihat antara Yesus, orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama, dan pendeta Budi Asali, ada satu orang yang tidak hidup bersama dengan Yesus pada saat itu, yaitu Bapak Pendeta yang saya hormati. Jadi yang tahu tentang Yesus, yang tahu tentang Yesaya 53 adalah yang mempunyai kitab. Siapa itu? Yang melakukan kesaksian-kesaksian bohongan, yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk kemudian membunuh Yesus. Kalau Yesaya 53 ini yang saudara saya Pak Pendeta Buas jadikan sebagai alasan nubuatan, kenapa kemudian imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat, ahli kitab Yesaya nih, ahli kitab Yesaya itu siapa? Orang-orang Farisi adalah ahlinya kitab Yesaya. Mereka orang terpelajar. Kenapa membuat nubuatan pada tahun itu juga? Kenapa tidak menjadikan kemudian Yesaya 53 sebagai nubuat? Dan kenapa kemudian di Yohanes 11, di situ ketika dikatakan di Yohanes 11:53, mulai hari itu mereka sepakat kemudian membunuh Yesus. Apa yang terjadi setelah mereka sepakat membunuh Yesus, Pak? Baca nomor 54. Apa yang terjadi? Nomor 54, di situ terang dikatakan bahwasanya karena mereka sepakat membunuh Yesus, karena itu Yesus tidak lagi berada di depan umum. Karena Yesus telah sembunyi, Pak. Di dalam data Yohanes 11 nomor 57 diterangkan dengan sangat jelas. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi kemudian memberikan perintah supaya setiap orang yang menemukan Yesus dimanapun dia sembunyi, agar melaporkan kepada mereka, agar mereka dapat kemudian menangkap Yesus.
Kalau Yesaya ini nubuatan untuk Yesus, Pak, mereka tidak perlu melakukan kesaksian palsu. Mereka kemudian tidak perlu melakukan sayembara. Yudas tidak perlu melakukan pengkhianatan. Iblis tidak perlu merasuki Yudas. Yesus sendiri yang akan datang kemudian menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Faktanya, mulai hari itu mereka tidak lagi menemukan Yesus kemudian di depan umum dan di antara orang-orang Yahudi. Yesus kemudian berangkat bersembunyi. Di mana dia bersembunyi, Pak? Di padang gurun, di sebuah kota kemudian bernama Efraim. Disitulah tempat Yesus bersembunyi, tinggal bersama dengan murid-murid beliau. Jadi nubuatan yang Anda buat 2000 tahun setelah kejadian tertolak demi kebenaran. Tertolak demi kebenaran. Ini harus kita akui. Lalu ketika saudara saya, pendeta yang saya hormati, mengatakan bahwasanya itu adalah nubuatan, tidak mesti harus sama. Waduh, saya kalau Bapak sebagai seorang pendeta, apalagi di luar Yahudi, apalagi seorang Kristen, bisa mentafsirkan seperti itu, lebih bebas lagi mereka orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, kemudian imam-imam kepala, untuk kemudian melakukan, loh ini loh, Yesaya sudah menceritakan tentang kamu loh, kamu harus dibunuh. Tapi apa faktanya? Kata Pilatus di dalam Matius 27:18, aku Pilatus tahu bahwa mereka imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ini sudah imam-imam kepala loh. Artinya mereka adalah ahli Taurat, mereka adalah ahli Yesaya. Menyerahkan Yesus karena dengki, tidak menyerahkan Yesus karena nubuatan dosa waris, tidak menyerahkan Yesus untuk menebuskan dosa-dosa mereka, tetapi menyerahkan Yesus karena dengki. Apa yang menyebabkan dia dengki? Kembali ke Yohanes 11, mereka dengki karena orang semakin banyak ikut Yesus, dan kalau orang semakin banyak ikut Yesus, maka tempat suci mereka dan bangsa mereka akan dirampas oleh orang Roma. Jadi dosa waris, Yesus terkutuk karena dosa kita, itu boleh dibungkus pulang ke gereja, itu sama sekali tak ada. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Inilah yang terjadi terhadap saudara-saudara kami Kristen hari ini. Demikian, silakan. Aku bernapas dulu. Oke, Yahudi